Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bab pertama, pendahuluan. Poin pertama itu latar belakang. Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dan juga bahasa. Hal ini juga didukung oleh semua pihak dengan diminatinya bahasa Indonesia oleh orang-orang asing, dengan mulai berkembangnya kursus-kursus bahasa Indonesia di luar negeri. Poin yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu saya ingin menjadi acuan dalam penulisan yang saya susun. Poin pertama itu untuk mengetahui apa itu bahasa Indonesia secara umum dan juga secara khusus. Poin yang kedua, mengetahui seberapa populer bahasa Indonesia di kancah internasional. Ketiga, bagaimana sih bahasa Indonesia bisa diminati oleh kalangan bangsa-bangsa di dunia. Dan yang keempat, peran serta kontribusi masyarakat Indonesia dalam memperkenalkan bahasa Indonesia. Poin ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat penulisan ini, yang pertama, memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang B, membuktikan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa sekunder selain bahasa Inggris. Poin C, meningkatkan tempat-tempat kursus bahasa Indonesia di beberapa negara di dunia. Bab 2, pembahasan. Pembahasan poin pertama, pengertian bahasa. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dasar pokok yang diajarkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan yang berfungsi sebagai bahasa modern. Menurut Kosadi 1990, poin 5. Sementara untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu. Bisa juga diartikan sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan, baik dari satu individu ke individu yang lain. Poin kedua, bahasa Indonesia di mata bangsa-bangsa di dunia. Negara-negara di dunia mau mengenal bahkan menggunakan bahasa Indonesia bukanlah hal yang mudah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta kekuatan politik bisa menjadi salah satu faktor bahasa Indonesia bisa diminati oleh orang asing. Hal ini juga dibuktikan dengan program BIPA, yaitu program pembukaan pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara asing. Namun sangat disayangkan di mana minat para bangsa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia tidak didukung dengan masyarakat Indonesia sendiri, di mana banyak para remaja yang masih menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa lokal ataupun bahasa Inggris. Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun sumber daya manusianya yang masih banyak ini tidak akan cukup jika kualitasnya masih rendah. Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia itu juga bisa menjadi faktor di mana bahasa Indonesia ini tidak bisa berkembang. Daya tarik politik dan juga ekonomi di Indonesia juga bisa menjadi salah satu faktor di mana bahasa Indonesia ini itu bisa diminati atau dipelajari oleh bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu, pola pikir masyarakat dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama selain bahasa Inggris itu bisa menjadi model utama. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bisa bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena selama ini masih banyak para remaja yang kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ditambah lagi di Indonesia ini tuh terdapat banyak sekali sekolah-sekolah internasional yang menggunakan bahasa di lingkungan sekolah menggunakan bahasa Inggris atau juga dengan bahasa-bahasa seperti bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab. Otomatis sekolah ini itu tentunya menjadi rentan tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Bab ketiga itu penutup. Beberapa hal yang juga mendukung dalam internasional bahasa Indonesia yaitu mulai diminatinya bahasa Indonesia oleh warga asing. Selain minat para warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, faktor-faktor dari masyarakat dan juga para pelajar kita yang ada di luar negeri juga menjadi salah satu faktor mulai meningkatnya bahasa Indonesia dikenal dan juga diminati oleh bangsa asing. Sehingga kita juga harus memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, sehingga para warga asing juga bisa mempelajari bahasa Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.